Di sini kami mempresentasikan tentang konsep dasar kepribadian teori psikoanalisis dalam mata kuliah dasar-dasar pemahaman perilaku dengan dosen pengampu Bapak Puji Maulana MPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pemateri 1, Rima Fitriani. Pemateri 2, Lita Nafilatul Ilmi. Dan pemateri 3, Fitriyatul Munfaridah. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan teori kepribadian psikoanalisis? Teori psikoanalisis adalah teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek lainnya. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis. Apa saja sih struktur kepribadian teori psikoanalisis? Yang pertama, id. Id adalah bagian dari ketidaksadaran yang berisi semua dorongan dan impuls. Dorongan yang berisi insting-insting, baik insting hidup yang menggerakkan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan biologis seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain. Sedangkan insting kematian yang menggerakkan tingkah laku agresif. Yang kedua, ego adalah bagian dari kepribadian sadar. Itulah yang disadari orang ketika mereka berpikir tentang diri mereka sendiri. Ego mempertimbangkan realitas dan norma sosial, etika dan aturan dalam memutuskan bagian berperilaku. Yang ketiga, ada superego, adalah bagian dari ketidaksadaran yang merupakan suara hati nurani atau melakukan apa yang benar. Superego berfungsi membujuk ego untuk beralih ke tujuan moralistik daripada hanya realistis dan berjuang untuk kesempurnaan. Apa saja sih pembagian dari dinamika kepribadian teori psikoanalisis? Dinamika kepribadian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu insting dan kecemasan. Insting merupakan bentuk energi yang ditransformasi dari energi fisiologis yang menghubungkan antara kebutuhan jasmani dengan keinginan pikiran. Di sini Freud mengklasifikasikan insting menjadi dua, yaitu insting hidup atau eros dan insting mati atau thanatos. Insting hidup atau eros yaitu motif dasar manusia yang mendorong untuk bertingkah laku positif. Contohnya seperti haus dan lapar. Dan yang kedua ada insting mati atau thanatos, yaitu motif dasar manusia yang mendorong untuk bertingkah laku negatif atau destruktif. Derivat dari insting ini adalah perilaku agresif, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal, seperti berkelahi maupun membunuh. Lalu yang kedua yaitu ada kecemasan atau asentri, merupakan perasaan yang kita rasakan pada saat cemas. Kecemasan dalam konsep Freud ini adalah ketakutan tanpa objek yang jelas, dan seringkali karena tidak dapat menunjukkan kecemasan tersebut. Secara spesifik, ada 3 macam kecemasan, yaitu kecemasan realitas yang bersumber pada ego, kecemasan neurotis yang bersumber pada ID, dan kecemasan moral yang bersumber dari superego. Contoh dari kecemasan realitas yaitu takut terhadap bahaya yang datang di luar individu. Sedangkan contoh dari kecemasan neurotis yaitu kecemasan yang timbul apabila insting tidak terkendalikan, dan kecemasan moral akibat rasa bersalah dan takut dihukum oleh nilai-nilai dalam hati nurani. Apa saja sih macam-macam perkembangan kepribadian teori psikoanalisis? Menurut Freud, perkembangan kepribadian adalah belajar tentang cara-cara baru untuk mereduksi ketegangan dan memperoleh kepuasan. Freud membagi menjadi 5 fase dalam perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu fase oral, usia 0 sampai 1 tahun. Pada usia ini, mulut merupakan daerah pokok dari aktivitas dinamis. Misalnya kegiatan mengisap atau menggigit yang dilakukan oleh bayi. Melalui mulut, bayi melakukan kontak pertama dengan lingkungan. Yang kedua, fase anal, usia 1 sampai 3 tahun. Pada fase ini berpusat pada anal atau pembuangan kotoran. Pusat kepuasan pada fase ini terletak pada daerah anus atau dubur. Anak mendapat kepuasan dengan cara menahan atau membuang kotoran menurut kemauannya sendiri. Melalui kegiatan ini, anak belajar tentang adanya kebebasan untuk menentukan sendiri kemauannya. Yang ketiga, fase palik, usia 3 sampai 6 tahun. Pada fase ini, pusat kenikmatan berpusat pada alat kelamin. Maksudnya, pada fase ini anak mulai menaruh perhatian kepada alat kelaminnya dan mulai menangkap perbedaan antara kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Yang keempat, fase laten, usia 6 sampai 12 tahun. Pada fase ini, impuls-impuls cenderung untuk ada dalam keadaan tertekan. Pada fase ini, anak tidak terlalu menaruh perhatian pada
diri dan bagian tubuhnya, karena perhatian anak umumnya akan tercurah pada kegiatan belajar. Yang kelima, fase genital, usia 12-18 tahun. Pada fase ini, individu mulai tertarik dengan lawan jenis, aktivitas kelompok, dan menjadi orang dewasa yang telah disosialisasikan sesuai dengan realitas, dan individu lebih fokus pada hubungannya dengan orang lain. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.